Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis data keuangan perusahaan. Kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dian Rahmawati, 2. Fahira Dalla Sabila, Lisa Dwi Augustina, Putri Dwi Yulianti, dan Rizky Adiputra. Di sini kami menganalisis dua perusahaan, yaitu PT Sariguna Primatita sebagai perusahaan utama dan yang kedua adalah PT Mayora Indah sebagai perusahaan pesaing. Analisis rasio. Analisis rasio yang kami gunakan antara lain 1. Rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin besar nilai rasionya, semakin besar perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Rasio profitabilitas dibedakan menjadi 3, yaitu net profit margin. Net profit margin yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat laba bersih yang dihasilkan dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan grafik NPM, terlihat bahwa nilai rasio NPM Clio cenderung meningkat selama tahun 2018 sampai 2020. Nilai NPM MYOR juga terlihat meningkat walaupun tingkat kenaikannya lebih besar Clio dibandingkan MYOR. Pada tahun 2018, Clio mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 14%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan Clio dalam menghasilkan laba bersih meningkat sebesar 6%. Sedangkan untuk MYOR pada tahun 2018 mampu menghasilkan laba bersih sebesar 7% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Kemudian, nilai tersebut cenderung meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 9%. Artinya, selama kurun waktu 3 tahun, nilai rasio NPM MYOR juga mengalami peningkatan sebesar 2%. Secara keseluruhan, kinerja rasio NPM Clio lebih baik dibandingkan dengan MYOR karena nilai NPM Clio konsisten lebih besar dalam peningkatan nilai NPM-nya selama tahun 2018 hingga 2020. Yang kedua yaitu Return on Equity atau ROE, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. Rasio ini adalah ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Semakin besar nilai rasionya, semakin besar menunjukkan bahwa semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dari modal yang dikeluarkan. Dari data grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018, Clio mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Nilai ini kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 17%. Namun, pada tahun berikutnya yaitu 2020 nilainya turun menjadi 15%. Sedangkan kemampuan MYOR dalam menghasilkan laba bersih cenderung stagnan sebesar 21% pada tahun 2018-2019, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 19% dari tingkat modal yang dikeluarkan. Nilai ROE MYOR memang cenderung stagnan dan sedikit menurun di tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, nilai ROE MYOR secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan dengan nilai ROE Clio. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja ROE MYOR lebih baik dibandingkan kinerja ROE Clio selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga yaitu Return on Asset, yaitu rasio yang
mengukur kemampuan perusahaan dalam menunjukkan tingkat pengembalian terhadap aset yang digunakan perusahaan. ROA sering juga disebut dengan Return on Investment atau ROI. Semakin besar nilai rasio ini, semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Dari grafik nilai ROI yang ada, pada tahun 2018, Clio mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8% dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Nilai tersebut sempat mengalami kenaikan hingga ke level 11% pada tahun 2019, namun menurun di tahun 2020 menjadi 10%. Sedangkan kemampuan MYOR pada tahun 2018 menghasilkan laba sebesar 10%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 11% dan stagnan hingga tahun 2020. Secara keseluruhan, nilai ROA MYOR masih lebih baik dibandingkan dengan ROA Clio, karena dari nilai ROA MYOR lebih menguntungkan daripada nilai ROA Clio. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memutar aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Dalam rasio aktivitas dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang yaitu rasio yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang tunai. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, semakin baik. Pada tahun 2018, Clio membutuhkan waktu 40 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Umur tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, MYOR membutuhkan 92 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Umur tersebut sempat mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi selama 93 hari. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84 hari. Rata-rata umur piutang MYOR secara keseluruhan lebih besar dibandingkan dengan Clio. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum MYOR membutuhkan waktu lama untuk mengubah Rp1 uang piutang menjadi Rp1 kas. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur piutang Clio lebih baik daripada MYOR. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Dari grafik di samping, dari tahun 2018, persediaan Clio diputar sebanyak 5,9 kali dalam setahun. Nilai rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 6,9 kali, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 5,5 kali saja di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan Clio mengalami penaikan efektivitas di tahun 2019 dan mengalami penurunan efektivitas di tahun 2020. Pada tahun 2018, persediaan MYOR diputar sebanyak 5,3 kali dalam setahun. Setelah itu berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi sebesar 6,1 kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan MYOR juga mengalami penaikan efektivitas dari tahun 2018 hingga 2020. Secara keseluruhan, perputaran persediaan Clio selama 2018 hingga 2020 mengalami penurunan, sedangkan pada MYOR selama 2018 hingga 2020 mengalami penaikan. Meski begitu, persediaan Clio masih lebih sering diputar dibandingkan MYOR. Oleh karena itu, perputaran persediaan MYOR masih lebih baik daripada Clio karena nilai rasionya lebih besar. Yang ketiga, yaitu perputaran aset tetap. Pada tahun 2018, aset tetap Clio diputar atau digunakan sebanyak 1,3 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 0,9 kali. Awalnya untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap diputar atau digunakan sebanyak 1,3 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan atau diputar sebanyak 0,9 kali. Hal ini menunjukkan bahwa
bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset tetap di Clio selama tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, aset tetap MYOR diputar atau digunakan sebanyak 4,9 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3, kali. Awalnya untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap diputar atau digunakan sebanyak 4,9 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 3,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset tetap di MYOR selama tahun 2018 hingga 2020. Nilai rasio perputaran aset tetap Clio dan MYOR memang sama-sama konsisten cenderung turun sejak tahun 2018 hingga 2020. Perputaran aset tetap Clio memang lebih tinggi dibandingkan dengan MYOR selama tahun 2018 hingga 2020. Namun, pada tahun 2020, nilai rasio aset tetap MYOR lebih tinggi 2,6 dari Clio. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aset tetap MYOR masih lebih sering diputar atau manajemen aset tetap MYOR masih lebih efektif dibandingkan dengan Clio. Yang keempat yaitu perputaran aset. Pada tahun 2018, Clio digunakan sebanyak 1 kali namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 0,7 kali. Awalnya untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset diputar atau digunakan sebanyak 1 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 0,7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset di Clio selama 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, aset MYOR diputar sebanyak 1,4 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 1,2 kali. Awalnya untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset diputar sebanyak 1,4 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 1,2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset di MYOR selama tahun 2018 hingga 2020. Nilai rasio perputaran aset Clio dan MYOR memang sama-sama konsisten cenderung turun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Meski begitu, perputaran aset MYOR lebih tinggi dibandingkan dengan Clio selama tahun 2018 hingga 2020. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aset MYOR masih lebih sering diputar atau manajemen aset MYOR masih lebih efektif dibandingkan dengan Clio. Rasio yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar dalam kemampuan Clio dan MYOR dalam membayar hutang jangka pendek sama-sama cenderung berfluktuasi dan turun selama tahun 2018 sampai 2020. Besarnya nilai rasio lancar Clio pada tahun 2018 sebesar 164% atau 1,64 kali yang kemudian berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi 172% atau 1,72 kali. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,64 aset lancar. Namun, kemampuan tersebut naik menjadi 172% atau Rp1,72 aset lancar pada tahun 2020. Pada tahun 2018, nilai rasio lancar MYOR sebesar 260% atau 2,6 kali, kemudian berfluktuasi dan naik menjadi 369 atau 3,69 kali di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya untuk mengubah suatu rupiah utang lancar dijamin oleh 265% atau 2,65 aset lancar. Namun nilai ini naik sebesar 369% atau 3,69 di tahun 2020. Meskipun sama-sama berfluktuasi dan cenderung naik, kemampuan MYOR dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan
menggunakan aset lancarnya lebih baik dibandingkan dengan Cleo. Hal ini dikarenakan nilai rasio lancar MYOR lebih besar daripada Cleo selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang kedua yaitu rasio cepat. Kemampuan Cleo dan MYOR dalam membayar utang jangka pendek di luar nilai persediaannya cenderung berfluktuasi dan naik selama tahun 2018 hingga 2020. Nilai rasio cepat Cleo pada tahun 2018 sebesar 86% atau 0,86 kali yang kemudian berfluktuasi dan naik menjadi 103% atau 1,03 kali pada tahun 2020. Pada awalnya, setiap rupiah utang lancar dijamin oleh 86% atau 0,86 rupiah aset lancar atau di luar persediaan yang kemudian naik menjadi 103% atau 1,03 rupiah pada tahun 2020. Nilai rasio cepat MYOR pada tahun 2018 sebesar 195% atau 1,95 kali yang kemudian naik di tahun 2020 menjadi 289 atau 2,89 kali. Pada awalnya, setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 195% atau 1,95 rupiah aset lancar, yang kemudian naik menjadi 289 atau 2,89 rupiah pada tahun 2020. Meskipun sama-sama berfluktuasi dan cenderung naik, kemampuan MYOR lebih baik dibanding dengan Cleo dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar di luar nilai persediaannya. Hal ini dilihat dari nilai rasio cepat MYOR yang konsisten lebih besar dari Cleo selama tahun 2018 hingga 2020. Yang keempat yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Pada rasio solvabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu nanti debt to equity ratio atau DER. Pada perusahaan Cleo tahun 2018 memperlihatkan bahwa debt to equity rasionya 31% yang menandakan bahwa kondisi perusahaan sedang sangat baik karena porsi utang terhadap modal yang kecil. Pada tahun berikutnya yaitu 2019, rasio ini meningkat 2 kali lipat yaitu 62% yang artinya kondisi perusahaan sedang memburuk karena naiknya jumlah utang perusahaan. Namun jumlah tersebut turun cukup signifikan pada tahun 2020 pada DER 47% berkat penurunan jumlah utang serta bertambahnya modal perusahaan. Sedangkan perusahaan MYOR pada tahun 2018 memperlihatkan rasionya 106% yang menandakan kondisi perusahaan sedang memburuk karena jumlah utang di perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah modal perusahaan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 92% yang mana ini berarti kondisi perusahaan mulai membaik dengan turunnya jumlah utang perusahaan pada tahun ini. Dan pada tahun 2020 menjadi 75% berkat penurunan yang sangat signifikan. Jumlah utang berkurang dan bertambahnya modal dari perusahaan MYOR. Dengan ini, kondisi keuangan perusahaan MYOR sangat sehat dikarenakan jumlah utang menurun signifikan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. Yang selanjutnya yaitu debt to asset ratio atau DAR. Berdasarkan perhitungan debt to asset ratio dari perusahaan Cleo pada tahun 2018 sebesar 24% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 38%. Artinya bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka panjangnya kurang baik seperti perusahaan memiliki utang pinjaman. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32%. Artinya perusahaan sudah mampu membayar sebagian utang yang dimiliki perusahaan. Sedangkan perusahaan MYOR pada tahun 2018 sebesar 51% atau 2019 sebesar 48% dan pada tahun 2020
2020 sebesar 43%. Artinya, kemampuan perusahaan MYOR dalam memenuhi kebutuhan jangka panjangnya sangat baik dan perusahaan mampu membayar utang yang dimiliki perusahaan. Karena semakin kecil rasio, maka semakin bagus. Rasio yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar yaitu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur prestasi perusahaan secara relatif atas harga saham terhadap laba bersih, dividen, dan nilai bukunya. Price Earning Ratio atau PER. PER yaitu rasio yang menunjukkan harga saham perusahaan di pasaran dibandingkan laba bersihnya. Semakin tinggi nilai PER artinya harga saham semakin mahal. Nilai rasio PER Clio dan MYOR mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2020, yang artinya harga saham Clio dan MYOR di pasar cenderung turun dibandingkan dengan laba bersih per lembarnya. Pada tahun 2018, saham Clio dijual 47 kalinya dari laba bersih per lembar, kemudian turun tahun 2020 dijual 45 kalinya laba bersih per lembar. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham Clio terus turun di pasaran dan harga di tahun 2020 lebih murah dibandingkan dengan harga saham di tahun 2018. Pada tahun 2018, saham MYOR dijual 34 kalinya dari laba bersih per lembar, kemudian turun hingga tahun 2020 dijual 29 kalinya laba bersihnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham MYOR turun dan harga tahun 2019 lebih murah dari harga saham 2018. Nilai rasio PER Clio dan MYOR turun selama tahun 2018 hingga 2020, yang artinya harga saham di pasar cenderung turun. Meski begitu, harga saham MYOR lebih murah dibandingkan dengan Clio, karena rasio PER MYOR konsisten lebih rendah dibandingkan dengan Clio. Yang selanjutnya yaitu Dividend Yield. DY yaitu rasio yang menunjukkan dividen yang diterima oleh investor dibandingkan harga belinya. Semakin besar rasio, semakin besar pula persentase dividen yang diperoleh oleh investor. Pada tahun 2018, nilai rasio DY Clio sebesar 0,9%, yang artinya dividen yang diterima oleh investor adalah 0,9% dari harga beli sahamnya. Nilai tersebut terus turun menjadi 0,5% pada tahun 2019 dan 2020. Artinya, dividen yang diterima oleh investor mengalami penurunan yang awalnya 0,9% dari harga beli saham menurun menjadi 0,5% dari harga beli saham. Pada tahun 2018, nilai rasio DY/MYOR sebesar 1,1%, yang artinya dividen yang diterima investor 1,1% dari harga beli saham. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,4% dan tahun 2020 sebesar 1,9% dari harga beli sahamnya. Artinya, dividen yang diterima investor terus mengalami peningkatan yang awalnya 1,1% menjadi 1,9% dari harga beli saham. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa MYOR membagikan dividen yang lebih besar dibandingkan dengan Clio, karena besarnya nilai rasio DY/MYOR konsisten lebih tinggi dibandingkan Clio selama tahun 2018 hingga 2020. Yang ketiga yaitu Dividend Payout Ratio atau DPR. DPR yaitu rasio yang menunjukkan besarnya dividen yang dibagikan kepada para investor. Semakin besar nilai rasio ini berarti semakin baik untuk investor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa 42% dari laba bersih yang dihasilkan setiap tahun 2018 dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Namun, pada tahun 2019 hingga 2020, Clio hanya membagikan sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan besarnya dividen yang dibagikan oleh Clio kepada pemegang saham. MYOR memiliki pola kebijakan dividen yang berbeda dengan Clio. Pada tahun 2018, 35% laba bersih yang dihasilkan MYOR dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Di tahun 2019, nilainya turun yang awalnya 35% menjadi
Kemudian di tahun 2020, MYOR kembali membagikan laba bersihnya sebesar 57%. Rasio pembagian dividen atau DPR pada Cleo dan MYOR sama-sama berfluktuasi selama tahun 2018 hingga 2020. Jika dilihat berdasarkan data, dividen yang dibagikan MYOR lebih besar daripada Cleo. Oleh karena itu, rasio DPR MYOR lebih baik dibandingkan Cleo. Nah, untuk kesimpulan yang kita dapatkan, 1. Nilai rasio NPM Cleo lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NPM MYOR, sehingga dapat dikatakan bahwa Cleo dalam rasio NPM ini memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan MYOR dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Namun, dari nilai ROE dan ROA, MYOR lebih tinggi dibandingkan dengan Cleo, yang artinya dalam rasio ROE dan ROA, MYOR memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba atau keuntungan dibandingkan dengan Cleo. 2. Rata-rata umur piutang MYOR lebih panjang dibandingkan dengan Cleo, sehingga MYOR membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Perputaran persediaan aset tetap dan aset MYOR lebih tinggi dibandingkan dengan Cleo, sehingga manajemen MYOR lebih efektif dalam memanfaatkan persediaan aset tetap dan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MYOR masih lebih efektif dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu nilai rasio lancar dan cepat MYOR lebih tinggi dibandingkan Cleo, sehingga dapat disimpulkan bahwa MYOR memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding dengan Cleo dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Kemudian, berdasarkan DER dan DAR, perusahaan MYOR lebih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang yang baik dan sudah mampu membayar utang yang dimiliki perusahaan, dan kondisi keuangan dari perusahaan MYOR pun sehat karena rasionya yang semakin lama semakin kecil, sedangkan perusahaan Cleo belum mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang karena rasionya turun naik, dan kondisi keuangannya pun kurang sehat karena ada kondisi di mana jumlah utang lebih banyak dari modal. Intinya, semakin kecil rasio sebuah perusahaan, maka semakin baik pula keuangan perusahaan tersebut. Nilai rasio PER Cleo lebih tinggi dibandingkan dengan MYOR, sehingga harga saham Cleo lebih mahal dibandingkan dengan MYOR. Yang terakhir, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu nilai rasio DY dan DPR MYOR lebih tinggi dibandingkan Cleo, sehingga MYOR membagikan dividen lebih besar kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MYOR masih lebih berorientasi secara relatif terhadap Cleo jika dilihat dari pembagian dividennya. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Bagi para manajemen perusahaan, dari segi profitabilitas, Cleo harus meningkatkan dan menggunakan modal dan aset sebaik mungkin agar mencapai laba yang maksimal, sedangkan MYOR sudah lebih baik dalam mengelola modal dan aset, harus dipertahankan ataupun ditingkatkan. Dari segi aktivitasnya, manajemen MYOR perlu mengatur strategi agar rata-rata umur piutang dapat diperpendek lagi sehingga piutang menjadi lebih cepat tertagih dan berubah menjadi uang tunai. Yang ketiga, dari segi likuiditasnya, Cleo harus memperbaiki perihal pembayaran hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar secara optimal, dalam artian kata tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan, karena akan berdampak kurang baik terhadap keuangan perusahaan. Selain itu, Cleo juga harus memperhatikan nilai persediaan. Sedangkan MYOR sudah bagus dalam pembayaran hutang jangka pendeknya yang menggunakan aset lancar sudah optimal. Sebaiknya dipertahankan ataupun ditingkatkan secara maksimal. Dari segi kreditur dapat memberikan pinjaman untuk MYOR dan Cleo karena kedua perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang sehat. Untuk
Untuk calon investor dan investor. Calon investor dapat membeli dan menanamkan modalnya di Clio karena harga sahamnya relatif lebih murah daripada MYOR. Untuk investor, tetap dapat menambahkan kepemilikannya di saham MYOR meskipun harga sahamnya lebih mahal daripada Clio. Namun, perusahaan ini membagikan dividen lebih tinggi daripada Clio. Meski begitu, investor tetap dapat menjual saham MYOR dan membeli saham Clio. Cukup sekian analisis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.